Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Dewi Gita Lestari. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang dimana subbab materi yang saya ambil yaitu subbab materi kelima dan subbab materi keenam. Pada video pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai subbab materi kelima, yaitu pengertian gelombang dan besaran-besaran yang terlibat di dalamnya. Seperti yang sudah bisa dilihat pada papan yang telah saya gambar ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian gelombang, besaran-besaran gelombang, yaitu panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat, serta ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner yang dibagi lagi menjadi ujung bebas dan ujung terikat. Seperti yang kita tahu, berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kita akan mulai dari pengertian gelombang. Gelombang merupakan getaran atau usikan yang merambat. Sekali lagi saya ulang. Gelombang merupakan getaran atau usikan yang merambat. Mari kita lanjut ke besaran-besaran yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada panjang gelombang. Saya hapus dulu papannya. Yang pertama ada panjang gelombang. Panjang gelombang atau yang disimbolisasikan dengan lambda, yang biasa kita sebut dengan lambda. Panjang gelombang yang selanjutnya akan kita sebut sebagai panjang satu gelombang, yaitu satu lembah dan satu bukit. Yang dimana artinya apabila sudah terdapat satu lembah dan satu bukit, kita sebut sebagai panjang satu gelombang. Saya gambar terlebih dahulu. Yang saya arsir satu bukit dan satu lembah. Inilah yang kita sebut sebagai panjang satu gelombang, satu bukit dan satu lembah. Apabila satu bukit saja atau satu lembah saja, berapakah panjangnya? Apabila satu bukit saja, gampang saja, maka satu dibagi dua, yaitu setengah lambda atau setengah gelombang. Setengah kita bagi dua, yaitu ini seperempat gelombang atau seperempat lambda. Seperempat ditambah seperempat yaitu setengah lambda. Setengah ditambah setengah yaitu satu gelombang. Atau bisa juga dua buah titik pada dua lembah yang berada di jarak yang berdekatan kita sebut juga sebagai satu lambda. Atau bisa juga dua buah titik pada dua buah puncak yang berada pada jarak yang berdekatan kita sebut juga sebagai satu lambda. Oke, begitulah penjelasan mengenai panjang gelombang. Sekarang kita lanjut pada penjelasan periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Periode disimbolisasikan dengan huruf T besar.
atau dilambangkan dengan huruf T besar. Definisi daripada periode yaitu T per N. Seperti yang sudah saya jelaskan pada definisi pertama, periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang, yaitu waktu dibagi dengan banyaknya gelombang. Satuan daripada periode yaitu S. S kecil atau sekon. Ya, sekian mengenai periode. Sekarang kita akan lanjut ke frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang tiap detik atau tiap sekon. Dilambangkan dengan huruf F kecil. Definisi daripada F atau frekuensi yaitu N per T. Sesuai dengan pada definisi pertama yang sudah saya jelaskan, frekuensi yaitu banyaknya gelombang tiap sekon atau tiap detik, yaitu banyaknya gelombang dibagi waktu atau sekon. Frekuensi di satuan daripada frekuensi yaitu Hz atau Hertz sesuai dengan nama penemunya. Adapun hubungan daripada keduanya, hubungan daripada periode dengan frekuensi yaitu hubungan periode dan frekuensi. F sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Dan T sama dengan 1 per F atau 1 per frekuensi. Inilah hubungan daripada hubungan daripada periode dengan frekuensi. Sekarang kita akan lanjut ke cepat rambat. Kita lanjut ke cepat rambat. Cepat rambat yaitu jarak atau jangkauan yang dicapai oleh gelombang jarak atau jangkauan yang dicapai oleh gelombang tiap detik atau tiap waktu. Ketika gelombang ini bergerak ke kanan, kan membutuhkan waktu dan menempuh jarak. Seperti yang kita tahu pada rumus GLBB S per T atau rumus kecepatan, di sini kita akan mendefinisikan sebagai cepat rambat. Jarak yang ditempuh untuk mencapai satu gelombang, di sini kita ganti dengan lambda atau banyaknya gelombang yang kita capai untuk satu gelombang. Yang kedua ada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Di sini kita ganti dengan T atau periode. Maka rumus daripada cepat rambat yang didefinisikan sebagai V besar yaitu lambda per T. Atau bisa juga ini saya turunkan definisinya yaitu maaf. 1 per T ini merupakan F atau frekuensi. Jadi, lambda dikali dengan frekuensi. Maka rumus untuk mendapatkan cepat rambat ada dua. Yang pertama yaitu V sama dengan lambda dibagi dengan periode atau lambda dibagi dengan T, dan V sama dengan lambda dikali frekuensi atau lambda dikali V.
lambda dikali F. Maka sekian yang dapat saya sampaikan mengenai panjang gelombang dan besaran-besaran yang terlibat di dalamnya. Untuk subbab materi ke-6 akan saya jelaskan setelah video berikut. Silakan disimak untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan subbab materi ke-6 yaitu pengertian gelombang berjalan dan persamaan umum daripada gelombang berjalan. Yang pertama, pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudonya tetap, yang artinya di setiap titik yang dilalui oleh gelombang amplitudonya selalu sama besar. Saya ulangi sekali lagi, gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Di sini seperti yang sudah bisa dilihat, beginilah gambar daripada gelombang berjalan. Karakteristik daripada simpangan titik P. Pada saat gelombang berjalan ke arah kanan seperti pada gambar, maka simpangan titik P-nya yaitu dirumuskan sebagai berikut. Sebentar, saya geser ke kanan terlebih dahulu. Y sama dengan A sin dalam kurung omega T tambah kurang K kali X. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Rumus daripada simpangan yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T tambah kurang K kali X. Keterangan-keterangannya adalah sebagai berikut. Keterangan. Yang pertama ada Y. Y merupakan simpangan yang memiliki satuan yaitu M. Kemudian ada A atau amplitudo yang memiliki satuan M. Amplitudo merupakan simpangan terjauh. Atau simpangan maksimum. Kemudian ada T atau waktu yang memiliki satuan sekon atau S. Waktu atau T merupakan lamanya sumber getar bergetar. Lamanya sumber getar bergetar. Kita lanjutkan, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ada X. X yaitu jarak titik P dari sumber getar yang memiliki satuan yaitu M. Kemudian kita akan lanjut ke omega. Ini dinamakan dengan huruf W kecil. Omega merupakan kecepatan sudut atau frekuensi sudut yang memiliki satuan radius per sekon atau rad per s. Rumus daripada omega itu sendiri yaitu 2pi kali f, yang dimana f sama dengan frekuensi. Kemudian kita lanjut ke K. K yaitu bilangan gelombang yang disatuankan dengan radius per M atau rad per M. Rumus daripada K itu sendiri yaitu
2pi dibagi dengan lambda atau 2pi per lambda. Maka bisa saja V sama dengan omega dibagi dengan K, atau V sama dengan lambda kali F. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai subbab materi ke-6, pengertian gelombang berjalan dan persamaan umum gelombang berjalan. Setelah video berikut akan saya tampilkan contoh soal daripada subbab materi ke-5 dan ke-6. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan contoh soal mengenai subbab materi pertama dan subbab materi kedua. Yang dimana soalnya yaitu dua buah gabus A dan B berjarak 15 cm satu sama lain. Kedua gabus naik turun bersama permukaan air. Jika gabus A di puncak gelombang, sedangkan B di dasar gelombang, di antara kedua gabus terdapat satu bukit dan satu lembah gelombang. Bila cepat rambat gelombang 40 cm per sekon, tentukan frekuensi gelombang air tersebut. Maka, kita akan coba gambar terlebih dahulu gelombangnya. Jika gabus A di puncak gelombang, maka di sini puncak gelombang. Ini gabus A. Sedangkan B di dasar gelombang, di sini kan terdapat dua dasar gelombang atau dua lembah, yaitu di sini dan di sini. Kita baca lagi. Di antara kedua gabus terdapat satu bukit dan satu lembah gelombang. Maka di antara gabus A dengan gabus B terdapat satu bukit dan satu lembah, yang dimana artinya gabus B tidak terdapat di lembah yang ini, melainkan di lembah yang ini, karena di antara keduanya terdapat satu bukit dan satu lembah. Maka letak gabus B di sini. Gabus B. Kedua gabus tersebut berjarak 15 cm satu sama lain. Yang artinya, di antara gabus A dengan gabus B berjarak 15 cm. Di sini yang bisa kita hitung lagi yaitu panjang gelombangnya. Di sini sudah tertera jelas. Di sini terdapat 1/4 gelombang. Di sini terdapat setengah gelombang. Di sini terdapat setengah gelombang juga, dan sini terdapat 1/4 gelombang juga. 1/4 ditambah setengah ditambah setengah dan ditambah 1/4 yaitu 1/2 gelombang. Maka telah terjadi 1/2 gelombang pada sebuah tali yang berjarak 15 cm. Maka di sini lambda sama dengan 15 dibagi 1/2 atau 3/2, yaitu 10 cm. Kemudian kita balik lagi ke soal. Bila cepat rambat gelombang 40 cm, berarti 40 cm ini adalah V yang melambangkan cepat rambat. Maka tertulis rumus cepat rambat gelombang. Di sini pertanyaannya, tentukan frekuensi gelombang air tersebut. Kita geser terlebih dahulu.
Rumus asli daripada cepat lambat yaitu lambda dikali frekuensi. Jadi, frekuensi sama dengan V per lambda. Sama dengan V-nya 40 cm. Karena sudah sama cm, jadi kita tidak perlu diubah kembali. 40 dibagi 10 yaitu 4Z. Maka jawaban daripada frekuensi gelombang air pada soal berikut yaitu 4Hz. Sekian pemaparan materi dan juga contoh soal daripada subbab bagian kelima dan keenam dari materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.